Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas tentang spy kompetitor. Selanjutnya kita bahas tentang buat beberapa angle konten. Nah, di sini tujuan kita buat beberapa konten ini juga berhubungan dengan testing angle. Sekalian ya saya jelasin. Jadi, nah ini testing angle di sini tujuannya untuk mengetahui apakah konten kita udah tepat nih yang kita sebar. Karena gini, kalau misalnya kita hanya punya satu konten, konten A nih, dan ini nggak ada ya, ini nggak ada juga, anggaplah ini nggak ada. Terus konten A ini kita sebar ke target audiens kita, ternyata hasilnya jelek. Itu tuh ada dua kesimpulan. Yang pertama, apakah kontennya yang nggak bagus atau target audiensnya yang jelek. Nah, supaya nggak kayak gini, makanya perlu adanya testing konten atau testing angle. Jadi kita siapin beberapa konten, minimal 3. Nih ya, saya buat nih, minimal 3 konten, maksimal 5 konten untuk sekali tes. Jadi kalau ada 6 konten, mending dibagi 2, 3-3. Atau kalau ada 8 konten ya 4-4 gitu loh. Nah, tapi nggak boleh cuma 2 ya. Atau nggak boleh cuma satu. Testing konten itu minimal 3 kayak gini. Kemudian tiga-tiganya dibuat konten berbeda. Saya contohin. Saya contohin yang ini. Ini ada brand skincare yang tadi. Nah, konten iklan yang pertama ini nih testimoni. Nah, cuman dia buatnya ada beberapa testimoni nih ya. Kemudian konten kedua katakanlah ini unboxing atau edukasi produk. Konten ketiga itu ini promo harga, langsung promo harganya berapa, diskonnya berapa. Nah, jadi ini tadi testimoni, ini tadi edukasi produk, ini tadi langsung kasih tahu promonya. Begitu ini nanti berjalan iklannya, yang kita lihat adalah persentase kliknya. Contohnya itu di sini. Ini ada nanti 3 konten iklan berjalan. A, katakan ABC ya, 1, 2, 3. Nah, tiga-tiganya itu tuh jalan dengan budget 50.000 per konten per hari. Ini juga sama, 50.000, ini juga 50.000 per hari. Jalankan sampai 3.000 views atau 3.000 reach. Ini kan nyampe nih, 3.000, 3.000, 3.000. Memang sih nggak rata, tapi kurang lebih 3.000, mirip-mirip. Nah, masalah 50.000 tadi, ini nih belum tentu 50.000 kenanya. Bisa beda-beda tergantung CPM. CPM itu nanti saya jelasin lagi. Jadi contoh ya, iklan pertama itu menghabisin 116.000, ini 180, ini 134.000. Kenapa bisa beda kayak gini? Karena memang beda CPM-nya. Makanya kita jangan lihat harganya, kita lihat reach-nya. Kalau diartikan, konten pertama ini ditonton 3.000 orang, konten kedua ini ditonton 3.000 orang, konten ketiga ini ditonton 3.000 orang. Sama ya kayak gini ya. Bedanya ini bentuk aslinya nanti di iklan. Nah, dari 3.000 orang ini, tingkat kliknya itu CTR, link click through rate bahasanya. Mana yang paling tinggi? Ternyata konten yang ini. Ini tingkat kliknya 1%. Sedangkan ini 0,6, sedangkan ini 0,3. Jadi, ini yang kita pakai untuk iklan selanjutnya. Yang ini tinggal dimatiin, dimatiin. Nah, ini juga gitu tadi. Jadi kalau udah ada 3 konten dan ternyata konten A yang paling bagus, ya ini dimatiin. Konten inilah yang kita pakai untuk iklan selanjutnya dengan budget yang lebih gede lagi. Contoh yang ini tadi, ini punya klien kita namanya Kuroko Les. Ini dia jual kayak extension bulu mata gitu, ya kan? Kemudian eh yang winning itu kontennya tentang testing angle kekuatan lem. Jadi dia nunjukin kekuatan lem bulu matanya dan ternyata benar. Ya kan? 41 orang yang ngeklik dari 3.000 orang ini. Ya udah ini aja terus dipakai. Itu sih kurang lebih. Jadi jalankan sampai 3.000 views tadi biar ketahuan. Nah, ini tadi kan hasil testingnya. Ukur konten mana yang paling tinggi link kliknya. Yang link kliknya rendah matikan. Yang link kliknya tinggi duplikat dan tambah budget. Jadi kalau mau ditambah budget udah bisa nih. Tinggalnya diduplikat ke iklan yang baru dan disebarin lebih banyak lagi. Udah. Jadi itu aja untuk testing angle.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk testing angle itu berarti emang idealnya harusnya kontennya beda-beda ya Kak? Benar. Jadi untuk testing angle, tunggu saya contohin di sini. Nah ini. Nah, kalau bisa dibuatnya jenisnya beda. Kayak gini kan tadi testimoni, ini Iya. edukasi produk, ini harga. Kalau seandainya kita mau, Pak ini testimoni A, testimoni B, testimoni C, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kan masalahnya nanti, ternyata audiensnya itu nggak suka testimoni. Tiga-tiganya jelek nanti. Jadi ada standarnya. Standarnya adalah CTR ini wajib di atas 1%. Kalau di bawah 1%, contoh ini 0,9, 0,6, 0,7, itu tuh tiga-tiganya nggak lulus berarti. Kenapa? Masih di bawah 1% semua. Nah, itu biasa terjadi kalau ini testimoni, testimoni, testimoni. Itu tuh hasilnya nanti bakal beda dikit. Nah, beda dikit dan kalaupun semuanya bagus, semua di atas 1%. Ya kan, 1,2, 1,5, 1,3 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya semua di bawah 1, berarti tiga-tiganya diganti sama konten yang lain. Gitu. Udah, cukup paham? Ada lagi yang mau ditanya? Udah Kak. Udah ya. Jadi itu aja saya simpulkan untuk testing angle ini atau testing konten, tujuannya biar kita tahu konten mana yang paling oke. Jadi kedepannya kita nggak nebak-nebak lagi salah audiens atau salah kontennya. Kontennya udah pasti benar tuh. Karena waktu di testing tingkat kliknya tinggi. Jadi konten yang nggak tinggi ini buat apa? Nanti kita pakai juga untuk retargeting, untuk variasi konten yang lain. Tapi untuk di awal, konten mana yang kita pakai untuk mengenalkan produk kita ke audiens baru, ya harus konten yang tingkat kliknya tinggi. Oke.